katakan kepada Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mari saudara-saudaraku, katakan dengan pengakuan kita sendiri bahwa kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Mari berikan gerakanmu untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sungkan-sungkan. Kalau kita memuji Tuhan, kita harus ekspresikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita menyembah Raja yang hidup, Raja di atas segala raja. Masa kita mau hanya gini-gini aja, ya kan? Kita mau memberikan yang terbaik dari tepuk tangan kita, dari mungkin kalau mau melompat silahkan melompat. Kita mau katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kita masih tetap berdiri, kita masih tetap mau mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
Apa persembahan pertamamu dalam ibadah pemuda untuk Tuhan? Apakah suaramu yang terbaik, hatimu yang terbaik, atau persembahan tanganmu yang terbaik? Atau semuanya yang mau terbaik untuk Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Haleluya. Supaya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita sepanjang ibadah ini. Into my heart, haleluya. Into my heart, oh Holy Jesus, come into my heart, Lord Jesus, come pujian bagi kita. Kita mau katakan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
dengan kuasa-Nya. Kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Roh Kudus-Nya yang memimpin kita sepanjang ibadah ini. Dan oleh Roh Kudus-Nya kita diberkati dan dipuaskan setiap pribadi. Di akhir penyembahan nanti, saya mengundang saudara kita Vera Simanusong untuk memimpin di dalam doa penyerahan. Berhembus
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Dan di awal tahun ini juga kita boleh mengundang hadirat Tuhan lebih lagi bekerja di tempat ini. Saya ingin menyapa pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh tema yang luar biasa yang dibawakan oleh anak-anak Tuhan, yang boleh anak Tuhan pilih di tempat ini, yaitu ikut maunya Tuhan. Kalau kita berpikir secara kritis bahwa ketika kita boleh merencanakan sesuatu, kita boleh mengandalkan diri kita sendiri dan tidak boleh mengandalkan Tuhan. Mungkin sebagai orang Kristen ataupun pemuda-pemudi yang kita boleh beribadah di tempat ini, sudah seharusnya kita boleh hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kita bisa mengetahui apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dalam firman-Nya sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa banyak rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita kadang tidak peka sama panggilan Tuhan. Kadang kita mengerangkan Dia, kadang kita lebih mengandalkan diri kita sendiri boleh bekerja untuk melaksanakan apa boleh yang mau kita. Dan tidak semua yang dinyatakan di dalam Alkitab, misalnya perkuliahan kita, pekerjaan kita harus berjodoh dengan siapa. Seperti banyak anak muda sekarang pengen berjodoh dengan orang-orang Korea lah, pengen berjodoh dengan si Bekil lah, yang saya dengar ya. Dan mungkin banyak hal yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Misalnya siap perkuliahan nanti, saya pengen bekerja, dapat gaji besar, bisa bebas, bisa melakukan apapun saja. Tapi dalam satu hal, di dalam perkataan kita itu kadang Tuhan tidak suka. Kadang itu tidak rancangan Tuhan dan tidak maunya Tuhan. Namun Alkitab memberikan prinsip ataupun pedoman tentang apa yang Allah mau kita lakukan. Dan mari kita boleh buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Amsal 19 ayat 21 dan boleh kita sama-sama membacakan. Yang sudah mendapatkan, puji Tuhan. Mari kita boleh sama-sama membacakannya di Amsal 19 ayat 21. 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Puji Tuhan. Dari firman ini sudah kita tahu, apapun rancangan kita, tetap keputusannya ada dalam tangan Tuhan. Kadang kita meminta kepada Tuhan yang Tuhan tidak mau. Seperti kadang saya juga meminta, contohnya uang banyak lah, pengen mobil lah, mungkin siap perkuliahan nanti bekerja, membeli rumah lah. Mungkin itu belum saatnya, karena Tuhan pengen kita untuk lebih berproses lagi, ingin berkorban untuk mendapatkan sesuatu itu. Tetapi itu mungkin rancangan kita, tetapi sekarang keputusan memang di dalam tangan Tuhan. Dan ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua, dan mari kita boleh sama-sama belajar agar kita boleh lebih peka lagi kepada Tuhan, apa memang tujuan kita dan apa memang rancangan Tuhan bagi hidup kita. Yang pertama, merendahkan hati. Tuhan Yesus pernah berkata di Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah salah satu buah roh. Dan itu mungkin yang pertama hal yang boleh kita lakukan dan maunya Tuhan yang ada di tempat ini. Dan mungkin sulit untuk diterapkan dan terwujud. Dan tanpa kerendahan hati, hatilah kita akan sulit untuk berserah penuh kepada Tuhan, dan kita akan sulit menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan mungkin sejak lahir kita sudah menyimpan yang namanya tinggi hati juga. Kadang kita ingin menyombongkan diri,
Dan mari kita coba amati di sekeliling kita bersama. Dan banyak juga orang-orang di sekitar kita yang mungkin pada dasarnya setiap orang ingin dipuji, ingin diperhatikan, dihargai, dan tidak mau direndahkan ataupun disepelekan. Kita sendiri cenderung meninggikan diri kita sendiri, padahal kemampuan kita biasa-biasa sajanya. Enggaknya apa kali, enggaknya apa jauh kali seperti orang kan. Kadang aku pernah juga mendengarkan di kampung ya, bang, pengen kali aku dipakai di sinode lah katanya. Mungkin itu menurut dia untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi seolah-olah kalau menurut Tuhan itu kadang tidak mau menjadi maunya Tuhan. Karena apa? Mungkin nanti efek sampingnya di dalam dia mau pelayanan di sana mungkin akan menjadi ajang sombong diri, ajang pamer-pamer lah bahwa dia telah dipakai di sana lah. Mungkin ada rancangan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada dia. Mungkin Tuhan lebih mengenal dia lebih dalam lagi, menyerahkan dirinya kehidupan sepenuhnya, bahwa dia kalau Tuhan pun pakai dia lebih dalam lagi, dia tidak akan menyombongkan dirinya. Maka mulai sekarang saya mengajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, dan sama-sama kita boleh belajar untuk tak merendahkan diri. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Di luar sana banyak orang yang Tuhan pakai lebih dalam. Ada banyak pemimpin-pemimpin pemuda yang luar biasa dalam melayani Tuhan, tetapi mereka sudah Tuhan ajarkan bahwa selalu untuk merendahkan diri. Yang kedua, bergaul karib dengan dia. Secara sederhana kita telah membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan ketika kita boleh bergaul lebih karib lagi dengan Tuhan, menjalin komunikasi yang baik, menjalin hubungan yang spesial kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita juga, dan kita juga boleh membacakan isi firman Tuhan. Banyak di sini rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan tidak mau kalau kita melakukan rancangan kita sendiri, tetapi Tuhan mau bahwa kita lebih dalam lagi memuji Dia, menjalin komunikasi yang baik. Dan juga saya juga boleh mengajak pemuda-pemudi yang ada di tempat ini, marilah kita sama-sama boleh aktif dalam pelayanan ibadah gereja kita ini. Mungkin kalau enggak ada kegiatan abang kakak di rumah setiap hari Sabtu, boleh kita sama-sama berdoa puasa di sini. Karena mungkin ada juga kakak-kakak yang bekerja ya di hari Sabtu, tetapi mungkin ada yang rebahan aja ya di kos ya, ataupun main HP. Sebenarnya rindunya kami dalam tim pelayan ini sama-sama kita berdoa puasa di tempat ini. Di dalam puasa ini kita boleh sharing-sharing apa pergumulan abang kakak semua, apa yang ingin abang kakak lakukan selanjutnya. Mari kita sama-sama doakan agar itu memang maunya Tuhan. Dan harapan kita juga apa memang mau kita itu juga maunya Tuhan. Dan kita juga tidak bisa berdiri sendiri, dan kita boleh lebih berserah lagi kepada Tuhan. Dan kepada abang kakak juga, marilah kita sama-sama berdoa puasa di tempat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin ini saja yang boleh saya sharingkan. Mungkin kemampuan saya terbatas, tetapi saya tidak mengandalkan diri saya sendiri di tempat ini, karena saya mengandalkan Tuhan juga. Dan marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita doakan organisasi pemuda-pemuda kita ini. Bukan organisasi ya. Mari kita sama-sama berdoakan. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang belum merasakan sukacita yang boleh kita rasakan hari ini. Apalagi di awal tahun ini, marilah kita boleh lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan selalu ada rancangan yang hidup kita, mari kita boleh ikut campurkan Tuhan dalam segala rencana kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Untuk Tuhan naing matugu perdangananmu. Berarti di sini kita harus kuat ya, mengikut Tuhan keputusan kita. Berarti kita berjalan bukan sendirian, kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Kita berdiri, yuk. Kita berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan. Naing matogu pardalanan. Naing matogu pardalanan. Di atas nilai perkondionmu. Nangalororo lama nosako. Unang bema biar saya gomos maho. Naing matogu perjalananmu. Rabdohan Yesus Tuhan naburju. Saya nabur maju kasalamu. Tujuh salem labananmu. Naing matogu pakirimonmu. Naing matogu pakirimon. Natu Jesus di batu mama. Nang magolaro laumanosavo. Unang beba biar saya gomos maho. Naing matogu perjalananmu. Rabdohan Yesus Tuhan naburju. Naing manosanku kasalamu. Tujuh salem labananmu. Kita tetap bertepuk tangan, musik bernyanyi Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan dengan segala sukacita kita. Ketika kita berjalan, pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan dan kita kokoh di dalam Tuhan. Naing matogu perjalananmu. Perjalananmu. Rabdohan Yesus Tuhan naburju. Saya nabur masuk kasalamu. Tujuh salem labananmu. Naing matogu perjalananmu. Naing matogu perjalananmu. Di atas nilai perkondion. Nangalogoro lamanosako. Unang bema biar saya gomos maho. Naing matogu perjalananmu. Rabdohan Yesus Tuhan naburju. Saya naik masuk kasalamu. Tujuh salem labananmu. Naing matogu perjalananmu. Rabdohan Yesus Tuhan naburju. Saya naik masuk kasalamu. Tujuh salem labananmu. Haleluya. Haleluya. Kita duduk. Telah kebaikan sewajarnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita telah melihat kebaikan Tuhan yang begitu banyak sepanjang tahun 2022, dan ketika kita mau memasuki 2023, kita akan tetap katakan kepada Tuhan yang terbaik juga. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, benar Tuhan, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
Puji Tuhan. Haleluya. Mall dan yang lain yang ditawarkan oleh dunia, banyak sekali keputusan-keputusan yang kerap sekali kita tidak bisa bilang salah, namun juga ada satu hal yang menjadi keputusan yang lebih berarti daripada itu, yaitu datang ke hadirat Tuhan Yesus dan bersama menikmati berkat Tuhan lewat setiap orang-orang percaya yang memberikan waktunya untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi satu kebahagiaan bagi kita malam hari ini, terlebih di dalam masa-masa yang berat, masa-masa yang sukar, yang kita tidak tahu ke depannya akan apa yang terjadi. Namun kita di dalam awal tahun yang kita sudah diseberangkan Tuhan untuk melewati ruang dan waktu, tentu menjadi satu kebahagiaan bagi kita, boleh mensyukuri itu atas tahun-tahun yang lampau yang sudah kita lewati, yang tentu banyak ketidaksempurnaan kita, namun Tuhan masih mengizinkan kita untuk lebih lagi dekat dengan Dia, menyempurnakan diri kita, berada di dalam pengajaran Tuhan Yesus di tahun yang baru ini. Maka kita syukuri itu menjadi satu bentuk kita menghormati hadirat Tuhan Yesus, maka kita layaknya datang untuk selalu dalam ibadah secara khusus, mudah-mudi di setiap Sabtu yang seperti ini. Mari ajak terus teman-temannya, ingatkan dan WhatsApp, telepon, dan lakukan segala hal untuk membawa jiwa untuk kembali kepada tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini juga sangat baik sekali tim pelayan yang memilihkan bagi kita tema seperti tadi yang sudah di-sharingkan firman bagi kita, yaitu kalau tidak salah boleh di cross check apa mengikuti mau Yesus gitu ya. Ikut mau Tuhan ya. Kalau tidak salah, saya cross check dulu sedikit. Benar apa salah? Ya, itu ya. Baiklah. Kita buka firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan, tadi saya mengutip yang disampaikan oleh anak kami, yaitu yang di kitab Amsal, yaitu bahwasanya yang diulangi kembali tadi oleh MC ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana.
Sangat baik sekali saudara-saudara, anak-anak kami sekalian, bahwasanya firman ini boleh meneguhkan kita semuanya. Apabila kita di dalam rancangan Tuhan, maka terlaksanalah rancangan Tuhan itu sendiri. Artinya itu akan terjadi apabila kita mau itu terjadi. Berarti ada suatu rancangan Tuhan yang juga belum tentu akan terjadi dalam hidup kita karena kita tidak mau itu terjadi. Berarti ada juga suatu kesempatan yang Tuhan berikan di sini. Bukan Tuhan mau kita ini semau-mau Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau semau-mau Tuhan, mau kita dibuat menjadi A dan Tuhan tidak satu hal yang menjadi otoriter. Dan Tuhan tidak menganut satu paham komunialisme yang kalau kita mungkin di Cina, saya pernah membaca itu, dan di Korea Selatan, di Korea Utara, itu ada wanita yang lepas dari jeratan itu dan dia berhasil menyeberangi sebagai imigran gelap ke Korea Selatan dan bercerita bahwa dia sangat mengerikan sekali. Artinya kalau pemerintahnya menyatakan kamu menjadi harus seorang pemusik, walaupun dia tidak suka musik, dia harus itu jadi pemusik. Kalau pemerintahnya sudah menyatakan kepada dia, kamu akan menjadi seorang petinju, dia tidak tahan bertinju, dia harus bertinju. Tuhan tidak mau seperti itu kepada kita. Tapi ini bahwasanya banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekilas tadi dibacakan ini, saya berdoa Tuhan, ini apa maksudnya ya? That's right. So very sedikit membuat confused karena Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku, Tuhan yang tidak yang benar-benar maunya secara otoritasnya terjadi begitu saja kepada kita. Oh, lalu Tuhan, Roh Kudus, mari bantu saya mengatakan. Satu kunci jawabannya, oh jika engkau mau, maka rancangan keputusan Tuhan yang terlaksana itu jika engkau mau. Lalu malam hari ini kita akan belajar sedikit, yaitu mengenai mengikuti kemauan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu berlaku bagi kita ada 3 kemauan. Tanpa sadar, kita di dalam beraktivitas, kita melakukan kegiatan studi kita, kuliah kita, pekerjaan kita, di rumah, di kos, di mana saja, ada selalu yang 3 kemauan yang selalu harus terjadi, yang probabilitasnya sama, itu teori kemungkinannya sama, ya, probabilitinya sama. Yaitu apa? Saya mencatat di sini kemauan jalan hidup yang pertama adalah maunya manusia. Maunya manusia, maunya aku, maunya kita, maunya anak-anak kami sekalian, maunya pemain musik, maunya jemaat, maunya hamba Tuhan. Ini maunya manusia. Ada maunya manusia. Yang kedua yaitu maunya Tuhan. Tentu kita percaya seorang orang yang beriman, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, maunya Tuhan itu apa? Secara maunya Tuhan ini semuanya maunya Tuhan. Namun jika ini adalah firman itu sendiri adalah Tuhan, maka kita percaya maunya Tuhan itu berarti kasih. Kasih. Inilah maunya Tuhan bagi kita semuanya, anak-anak kami. Dan ada yang maunya yang ketiga yaitu maunya iblis. Ya dari mulai sekolah minggu kita diajarin terus bertumbuh terus, pengimanannya bertumbuh. Kita selalu sampai ada lagu sekolah minggu mengatakan apa itu long ada iblis di bawah kolong gitu kan. Ya ada mengatakan begitu. Hati yang dicolong, hatinya dicolong. Nah, ini ada mau dari tiga variabel ini ada maunya masing-masing. Maunya manusia, maunya Tuhan, maunya iblis. Malam hari ini syukur dengan luar biasa Tuhan memberikan hikmat kepada tim pelayan kita, memilihkan mengikuti mau Yesus atau mau Tuhan adalah satu statement yang perlu dibawa untuk menjalani sepanjang tahun ini ke depan. This is so amazing. Ya, ini sangat luar biasa. Pengajaran Tuhan malam hari ini adalah sebagai derap langkah awal to follow what Jesus want, mengikuti maunya Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Ulangan
Ulangan 30 ayat 9. Ulangan 30 ayat 9. Mari sama-sama kita akan membaca ini bersamaan sehingga kita lebih memaknai dan lebih memahami apa maunya Tuhan dan mengikuti maunya Tuhan itu. Sudah? Baik, kita serentak membacanya. 2, 3. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Apa maksud firman Tuhan ini? Menyatakan bahwasanya Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Jesus want for you, for me, for all of us. Untuk kita semua. Ada suatu kandungan kebaikan yang tidak engkau dapati dimanapun, yang hanya itu berada di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Jadi kebaikan itu sendiri kemanapun Tuhan pergi, di situ akan ada kebaikan. Di mana Tuhan berada, di situ ada kebaikan. Tuhan berada di rumahnya ada kebaikan. Tuhan berada di kosmu ada kebaikan. Dimanapun Tuhan berada, di situ ada kebaikan. Pekerjaan bukanlah hanya suatu pekerjaan atau title yang kita kerjakan apabila kita melamar satu pekerjaan dan itu menjadi kita kerjakan. No. Sekarang ini sudah sangat dinamis. Apapun sudah bisa menjadi title pekerjaan. Sebagai YouTuber juga engkau menjadi pekerjaanmu itu. Sebagai apapun yang Tuhan mau bagimu, yang engkau juga mau kerjakan itu menjadi bisa pekerjaan bagimu. Haleluya. Maka di sini dinyatakan Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau. Melimpahi berarti selalu menambah-nambahkan. Itu artinya melimpahi. Tidak hanya satu kali saja pemberiannya, tapi melimpahi. Artinya melimpahi itu juga boleh kalau kapasitasnya bertambah. Tidak akan bisa sebuah gelas dilimpahi lebih daripada kapasitasnya. Begitu dituang udah tumpah, limpah, meluap dia. Ini dilimpahkan selalu, berarti engkau mau membuat kapasitasmu bertambah besar. Maka anak kami sekalian, tahun 2023 tambahkan kapasitasmu di dalam keimananmu sebagai rumah Tuhan yang besar. Haleluya. Sehingga kebaikan itu akan datang secara termanifest di dalam hidupmu dengan secara otomatis. Ini yang Tuhan mau. Maka anak-anakku sekalian, di sini dinyatakan kebaikan itu dalam segala pekerjaanmu. Maka apapun yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu kerjakan, maka kebaikan juga berada di dalam pekerjaanmu itu. Saya merasakan bahwasanya ketika sesuatu pekerjaan yang saya lakukan, ketika orang-orang melakukan pekerjaannya, di dalam nilai-nilai potensi kebaikan, banyak hal yang bisa membawa dirinya lebih lagi dipakai oleh dunia ini, bahkan dipakai oleh Tuhan. Banyak hal saudara-saudara. Kalau kita membaca beberapa historical orang-orang yang sukses, dia menambahkan kapasitasnya. Terus dan menerus. Tahukah saudara, mungkin Thomas Alva Edison, penemu daripada apa itu kira-kira? Ya, bola lampu. Kita tidak tahu sebenarnya berapa ribu kali kegagalan itu terjadi kepada Thomas Alva Edison untuk membuat satu bola lampu. Namun dia menambahkan kapasitasnya, selalu melihat dari mana. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini selalu mempercayai yang tidak kelihatan, namun lebih daripada keimanan. Maka begitu banyak jumlah miliaran manusia dan bahkan dunia ini diterangi oleh ciptaan Thomas Alva Edison. Ada kebaikan di dalam nilai esensi pekerjaan itu. Baik, kita lanjutkan. Maka ketika kemauan Tuhan terjadi bagimu dan bagiku ya, di sini dia nyatakan ada kegirangan.
suatu kegirangan. Kita tadi bernyanyi, lalu kita girang, bertepuk tangan dan semua. Dan WL menyatakan sini, mari bangkit dan diundang Roh Kudus. Lalu sambil dia menyanyikan lagu dan melihat jemaatnya, dia selalu mengundang Roh Kudus. Ayo berikan kepada si Anu untuk satu kegirangan, begini. Kita percaya begitu. Seorang WL yang membuat di sini suatu pujian dan kita angkat pujian bagi Tuhan dengan sukacita. Dia ingin mentransfer sukacita itu dan selalu berdoa dalam hati sambil menyanyi. Tuhan, ini si Anu belum ini, si Anu itu masih belum kurang sukacita. Kenapa? Ada apa dengan sukacita dan kegirangan? Dinyatakan di sini bahwasanya, saya sedikit lompat ya, Tuhan Allahmu akan bergirang. Nah, nih. Pekerjaanmu dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang. Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang begitu mulia, bergirang. Ada kegirangan. Kita mungkin kerap ada juga hati kita girang. Pada suatu saat hati kita bergirang, bukan? Ada hati kita bergirang oleh karena apapun, oleh karena berkat, oleh karena kabar sukacita, oleh karena sesuatu hal apapun. Terkadang hati kita bergirang. Di dalam rumah Tuhan sering hati kita bergirang. Ketika pulang dari jojot tuh bereng, apalagi mau ngahami mak. Betain nadongan, ayo pas gajian, ya pas gajian, ayo. Lalu ketika gajian, bergirang. Cuma traktir ya, bergirang. Lagi gajian, bergirang. Atau pernahkah saudara melihat ketika pulang gereja, lalu orang-orang sekarang pintar. Lalu banyak pengamen datang ke tempat-tempat makan. Mengapa mereka ke tempat itu datang? Seberapa hebatnya dan yakinnya dia akan mendapat dari sana peluang banyak. Saya pelajari, oh iya, mereka semua dari bergirang, dari pulang dari gereja, ini layak untuk dikompas, saudara-saudara. Ini jarang orang menyadari, tetapi ini memang benar-benar terjadi. Begitu orang pulang dari gereja, sesuatu yang sedikit pun uang di sini, pengen memberi, pengen saudara-saudara, pengen anak-anakku sekalian. Nah, ada kegirangan, artinya berarti ini saya mencatat, sebuah kegirangan, ada sukacita artinya selalu ingin memberi. Begitulah Tuhan, bergirang dia. Jodoh kecil, kasih. Lagi bergirang. Oh pekerjaan, oh iya nah, ini, kasih. Apa lagi? Oh ini mobil tadi, gampang. Banyak di showroom mobil itu katanya. Ya banyak memang, bukan mobilku Pak Tuhan Yesus bukan mobilku itu. Oh easy. Lagi bergirang. Kira-kira begitu anak-anakku sekalian. Maka sesuatu hal yang bergirang ini menyebabkan ada empati dari Tuhan sendiri, menempatkan dirinya pada diri orang lain atau kita, lalu dia mengerti kebutuhan kita. Haleluya. Inilah kegirangan yang Tuhan maksud. Bergirang, Tuhan Allahmu akan bergirang kembali, berarti dia sudah pernah bergirang. Dia menuntun seluruh umat Tuhan, bangsa Israel yang besar itu. Dia menuntun, sekalipun bersungut-sungut bangsa Israel itu, namun pernah Tuhan ternyata bergirang menuntun jemaatnya. Bergirang. Lalu dikatakan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Layak sebenarnya orang kita muda-mudi gereja Pentakosta dan seluruh umat-umat Tuhan yang mengenal Tuhan mengatakan dalam doanya, Tuhan seberapa beruntung memang aku memiliki engkau. Nah sujud dorata do kosong ni. Ama Tuhan benggene HP ya mau gabe milikmu. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal kemauannya. Yaitu apa? Sesuatu yang Dia inginkan, ingin bergirang melihat kita, lalu empati itu terjadi. Itu tadi. Seperti ya bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Nah itu kan. Saudara-saudara, bahwasanya bergirang itu tentu adalah sukacita. Kita sudah sepaham tadi bahwasanya sukacita. Artinya ingatlah bahwasanya ketika Tuhan bersukacita di dalam singgasananya di sorga melihat kita telah mengikuti maunya. Oh, anakku Sion ngarobe itu gereja nggak diikuti be. Muliati mamang. Oh buruk kunyong ngarobe.
Mulai hati, itu kiyo dudungan, bah mulai hati. Hal itu akan sekali lagi saya mengingatkan, dia memudahkan engkau meminta permintaanmu. Tetapi Tuhan akan tahu apakah ini sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan mengenal. Dari mana Tuhan mengenal itu? Faithful, kesetiaan. Maka itu tadi kita mengatakan sepanjang Januari sampai Desember, fulfill of your faithful. Penuhilah kesetiaanmu. Itulah maunya Tuhan. Sehingga dia akan gampang memudahkan dia untuk melakukan mujizatnya bagimu, bagiku dan bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan maunya manusia tadi? Sebelum maunya manusia kita tahu dulu maunya iblis. Maunya iblis tentunya apa, saudara-saudara? Di awal-awal maunya iblis itu sesuatu yang menggiurkan, menggoda, mengguncang hati. Wow, ini luar biasa. Banyak di penjara sana oleh karena maunya iblis. Banyak juga di rumah sakit sana oleh maunya iblis. Tidak terhitung lagi KPK menangkap orang yang korupsi oleh maunya iblis. Dan tidak terhitung lagi betapa banyaknya orang yang ingin bunuh diri dari rumah sakit sana karena kemauannya iblis. Maka bagi orang percaya mudah sekali sebenarnya mengenali ini maunya iblis atau tidak. Bagaimana Tuhan dicobai? Tuhan sendiri cobai, lihatlah bagaimana ini dunia ini dengan keindahannya semua akan kuberikan bagimu asal engkau mau menyembahku. Sesuatu yang begitu mengkilau, menggiurkan, iblis tawarkan terkadang kepada diri kita. Tak pola wai, baik masali dok. Baik mak. Kira-kira begitu. Begitu ajakannya. Awal-awalnya indah. Namun pada waktunya kalau Tuhan tadi bergirang di dalam orang yang mengikuti dia bergirang dan dia membalas karena kegirangannya itu, maka dia melakukan hal yang baik lagi kepada yang mengikutinya. Kita lihat iblis bagaimana melakukannya. Ketika kacau balau itu terjadi, hasil daripada kemilau yang tadi, dia pun lari dan tidak bertanggung jawab atas kejadian dan hasilnya. Banyak orang meletakkan anak bayi di depan rumah orang oleh karena perbuatan dan kemauannya iblis. Ketika itu iblis pun sudah lari dan tidak mau bertanggung jawab atas bayi itu. Banyak juga orang di sana untuk harus dipelihara dan dia dilakukan sebagaimana orang yang tidak punya hak di penjara sana. Namun iblis pun lari daripada tanggung jawab itu. Banyak orang, saya membaca di luar negeri itu begini. Anak-anakku sekalian, kalau orang mencoba bunuh diri, seseorang mencoba bunuh diri, banyak kan kasus-kasus di luar negeri sana itu muda-mudi itu banyak yang mencoba bunuh diri. Tingkat stresnya tinggi. Kita tidak tahu kenapa. Mungkin mereka berada di dalam lingkungan orang tua yang tidak cocok, mereka berada di dalam aturan pemerintah yang tidak cocok, yang kaku, dan tidak ada lagi kedamaian. Lalu mereka juga tidak menjadi mempercayai juga satu kasih dari Tuhan, karena mereka juga tidak lagi memberikan hatinya dan waktunya kepada Tuhan. Lalu mereka menganggap bahwasanya ini hidup ini gak ada gunanya, untuk apa? So, tidak perlu diperlanjutkan, tidak perlu diperjalankan, untuk apa? Toh juga nanti harus, ya begitu, kita ini udah sistematis. Seolah-olah ini hidup ini udah diatur seperti paradigma suatu program dari komputer. Lalu mereka mengambil, udahlah, akhiri aja lah. So, jadi begitu ada satu kendala yang besar mereka yang anggap hadapi, mereka mengakhiri hidupnya. Lalu ketika itu mereka mau mencoba mengakhiri hidupnya, lalu dia diselamatkan, ya, katakan dibawa ke rumah sakit dan diobati. Sebelum ini dilepas kepada masyarakat, seperti kita mungkin ya mencoba bunuh diri, sayat lainnya atau gimana atau apapun percobaan bunuh dirinya, diminumlah apa ya kan, apa itu yang di kampung kita yang rondap, itu rondap, minum metong hidor. Namun sempat diselamatkan, anakku sempat. Duk sehat imane termulat do musia tujabuna, itu, iya kan? Begitu dia sehat, mungkin dari rumah sakit langsung kembali ke rumah, beraktivitas semua macam-macam.
Kalau di luar negeri saya baca ini nggak bisa begini, saudara-saudara. Mereka sudah menyadari ini tidak gampang. Maka begitu dia sudah sembuh, dia dibunuh, diwajibkan dulu. Kamu harus ke psikiater dulu. Tidak boleh langsung dilepas ke masyarakat. Nanti ini menjadi bahaya lagi nih. Sumber malapetaka ini. Apa yang dia nanti cermati dari pencobaan bunuh dirinya, dia akan katakan kepada orang. Lalu akan menyebar seperti menjadi paralel dan banyak nanti menjadi masalah. Lalu ini harus diwajibkan dulu ke psikiater. Ditanya dulu ini, diwawancara ini, kenapa kamu bunuh diri? Kenapa, ada apa? Baru dilakukan konseling, apakah diberikan ke gereja atau ke macam-macam. Baru setelah itu dianggap udah ada menentukan ada potensi-potensi sudah bisa dilepas, maka dilepaslah lagi dia ke masyarakat. Dunia ini sudah semakin aneh. Namun lihatlah, ini adalah perbuatan keinginan iblis. Suatu kegagalan yang besar apabila kita masih mau mengikuti keinginan iblis. Namun sudah dampaknya kita sudah tahu ke depan, kehancuran dan kacau balauan. Ketika kacau balau itu terjadi, dia juga akan lari. Tidak mau bertanggung jawab dengan itu. Maka saudara-saudara, kawan-kawanku sekalian, pengertian di dalam kemauannya Tuhan, kemauannya iblis, ada tersudut kemauannya manusia. Di sepanjang hari, di sepanjang waktu, saya juga sudah pernah mengatakan ini dari firman Tuhan yang sebelumnya kita sudah belajar di sini. Begitu kita bangun, dari mulai bangun hingga pada petang dan kembali lagi ke tempat tidur, ada puluhan juta yang harus dilakukan oleh seorang manusia membuat pilihan. Selalu membuat pilihan. Begitu bangun, Neymar gosok gigi jubar jolo, manang Neymar gua do. Ada satu pilihan, langsung habis itu nanti mau gimana? Saya mau naik Gojek atau mau naik angkot ke tempat ini. Saya mau ini, banyak jutaan pilihan. Dalam jutaan pilihan ini kesempatan di dalam maunya Tuhan dan maunya iblis selalu terjadi. Itu yang tadi kita bilang di awal, ada 3 yang selalu kemauan di dunia ini dalam probabilitas yang sama bisa terjadi. Maka berhati-hatilah, penuhilah kesetiaanmu, sebab pahamilah. Kita buka dulu di 1 Korintus 3 ayat 8. 1 Korintus 3 ayat 8. Kita sama-sama membacakannya. 2, 3. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Lihatlah. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, bagian apapun kita. Bagian nama kompor itu, manang na inisiator do. Manang na, itu kalau hal yang buruk. Apakah pengide yang baik, pengkreasi yang baik, atau dia akan menjadi sebagai motivator kebaikan itu. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sering sekali di sini para hamba Tuhan, pimpinan sidang kita menyatakan, ayo lo do memang songoni do. Sopi soite deh. Alino pabubuat ujol mada. Songonod do. Awal. Lalu tabba macerita yang nodo tu di pabuane. Alino pabubuat ujol mada ina muse. Ipabuan muse. Baik yang menanam maupun yang menyiram. Ada 2 bagian. Satu objektivitas yang dilakukan di sana. Sama. Namun apabila ini kita tarik dalam kemauannya Tuhan, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Artinya anak-anakku sekalian, Tuhan itu maunya tidak tertukar apapun yang kamu lakukan. Dan dia pastikan sesuatu kebaikan yang kamu lakukan itu tidak akan mungkin diterima oleh Sintua Tobing. Yang melakukan kebaikan adalah Lambok. Dalam pengertian Tuhan, Alemolo dalam pengertiannya iblis ini berbeda. Kerap sekali kita misalnya membaca atau mendengar cerita bagi aku inadui, ale ala ni mana, cako menjilak gabi mana ma, ina. Banyak hal saudara-saudara, kemauannya iblis ini boleh terjadi di dalam diri manusia. Namun pada prinsipnya adalah apabila manusia itu melakukan. Maka manusia itu di dalam pilihan. Di dalam pilihan.
Maka tentukan ketika engkau melangkah dari tempat tinggalmu menuju ke rumah Tuhan ini, engkau menentukan pilihanmu to follow what Jesus want. Lagu kita tadi mengatakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. Saya telah menentukan pilihan saya untuk mengikut maunya Tuhan. Tak ada lagi jalan pulang. No turning back. Tidak akan lagi mundur, tidak akan lagi berpaling. Tidak. Itu keputusannya yang Tuhan mau. Maka ketika firman ini dinyatakan dalam diri kita, maka mengikut Yesus itu sesuatu balasannya tentu adalah dari Tuhan sendiri, berkat. Itu yang Tuhan maksud di sini. Berkat. Dan berkat itu dia akan pernah ketukar. Kebaikanmu itu akan dicatat, kebaikanku itu akan dicatat di dalam kerajaan Tuhan, dan dia akan selalu memaparkan itu bersama rohnya ketika nanti pengadilan itu tiba. Biasa dia kudang do naik situ atau bingung mengikuti kemau aku teh. Tabereng maju. Teng tereng tampil. Kira-kira begitulah. Maka ini juga jadi ukuran bagi manusia, seberapa setia engkau, seberapa setia aku di dalam mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebab dinyatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ada benih yang di situ ditanamkan dan disiram. Ada benih kebaikan, ada yang Tuhan mau di dalam diri kita ini, yang kita tanamkan ataupun kita siram. Sama. Pada prinsipnya apabila itu bertumbuh, itu adalah menjadi kepunyaanmu, milik kita. Haleluya. Kita banyak belajar firman malam hari ini di Efesus 2 ayat 10. Dibuka sebentar Inang. Efesus 2 ayat 10. Ya, Efesus 2 ayat 10, begini firman Tuhan, saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah. Ini luar biasa, semalam juga ini dikotbahkan ya sama Bapak guru kita di ibadah rumah almarhum M. Situmorang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihatlah. You are this creation of God. Berarti sesuatu yang dikreasikan oleh Tuhan adalah hal yang baik. Karena sudah dibuatnya di sini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kita pernah kemarin di sini mendengar firman Tuhan. Ketika kita mau datang ke dunia ini pun kita bersaing dengan para pesaing kita, ya. Berjuta kromosom ingin membuahi induk telur daripada rahim ibu kita. Berjuta. Berenang dengan sungguh luar biasa. Ima hamusude. Artinya banyak gagal, jutaan yang gagal, kita yang berhasil. Artinya Tuhan juga izinkan itu berhasil, tu sifera, tu sudehamu tuau. Tuhan izinkan kita berhasil masuk di dalam itu sebab Tuhan telah mempersiapkan. Ada yang dipersiapkan sebelumnya. Berarti jauh sebelum kita lahir dan semua segala macam, dok naik tomak lebih hotik kita naseina. Maunya itu kan apa bercanda ya kan? Ya udah lahirnya aku di situ mak, enggak masih tomat kau situ Inang. Masih cabai kau situ guruin. Artinya belum, masih jauh. Namun orang percaya sudah mempercaya dalam Efesus 2 ayat 10 ini dinyatakan bahwasanya yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, artinya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Sia-sialah orang yang hidup yang di luar daripada keinginan Tuhan. Sia-sialah. Engkau sudah berjuang dari mulai engkau bisa masuk dalam rahim ibu kita, namun pada ujungnya, finally-nya engkau tidak mengikuti apa maunya Tuhan. Maka nyatakan itu dalam dirimu, dalam kehidupanmu. Saya sudah dipilih Tuhan di dalam suatu rencana yang indah. Saya tidak mau untuk melakukan hal yang di luar dari keinginan Tuhan. Haleluya.
Nyatakan itu dalam dirimu. Aupe hudokom mai di diriku, unang mago hita sadape. Sedikit lagi saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian. Lihatlah di Matius 26 ayat 41, sampai 2 kali firman ini saya lihat mencatat itu. Ya, 2 kali Alkitab ini mencatat. Yaitu di Matius 26 ayat 41, Tuhan menyatakan begini. Dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Lihat, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sama ini di Markus 14 ayat 38. Sama persis. Tuhan sampai mencatatkan ini lewat para rasulnya untuk dicatatkan dalam 2 kali bersama. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya di sini anak-anakku sekalian, bagi kita semua yang hadir untuk mendengar firman malam hari ini, jika kita masih hidup di dalam kedagingan, otomatis apapun menjadi keinginan Tuhan, sulitlah kita lakukan. Sulitlah. Sebab sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan ini. Roh memang penurut. Hanya roh yang menuruti keinginan Tuhan. Daging, Tuhan menyatakan daging lemah. Sesuatu yang Tuhan inginkan itu adalah satu kemuliaan. Daging kita ini gak sanggup melakukan kemuliaan, saudara-saudara. Daging yang sekarang ini, yang daging yang kita punya ini, daging yang terdiri dari beberapa sel dan segala sesuatu yang Tuhan dalam kemujizatannya di sini tidak sanggup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Namun di sini dinyatakan ada 2, untung 2. Dinyatakan ada roh memang penurut. Maka di dalam mengikuti Tuhan, maka kita apalagi seorang Pentakosta yang didoktrin dalam hidup bersama roh. Ayo udah, kekuatan ni Pentakosta. Naik koboy do memang ditademana roh pengajario ni, to di pengajario ni. Maka sampai dinyatakan di sini doktrinnya Pentakosta ada 2:10 malam pencurahan Roh Kudus. Asapua? Karena hanya roh yang tahu apa maunya Tuhan. Molonga di siho inang, di siho amang, dihui singulukot doh roh ni Tuhan. Setiap hari begitu engkau bangun menyatakan Tuhan, rohmu yang kau pimpin itu juga biarlah engkau menyuruh itu memimpin hidupku. Pernyatakan lalu lakukan, pernyatakan lalu lakukan. Kalau dengan hanya kedagingan ini, sesuatu yang mustahil, akan sanggup melakukan till to the end of the time, sampai waktunya berakhir. Una pola sampai 2020 berakhir, bulan 2 pe tak sanggup be. Artinya anak-anakku sekalian, hanya yang sanggup membawa apa yang kita mau lakukan dalam kemauan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan kita, hanya bersama dengan roh. Yaitu roh apa? Roh yang dari dia sendiri, Roh Kudus. Selain itu tidak ada. Sebab roh itu juga nanti yang bersaksi bersamamu ketika pengadilan Maha Tinggi itu menentukan engkau layak untuk bersama Tuhan di dalam pangkuan sebelah kanannya, atau kita didorongkan jatuh ke dalam api yang tidak pernah padam itu. Roh yang sama itu. Maka sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa untuk meneguhkan kita berjalan bersama roh Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, berada di dalam kebaikan Tuhan. Maka pastikan, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, kedatanganmu di setiap Sabtu dan setiap ibadah, di dalam pengajaran Tuhan, pastikan dirimu berada di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara ketahuilah bahwasanya melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, melakukan sesuatu hal yang baik, itu semuanya adalah berasal dari Tuhan. Sebab tidak akan pernah suatu kebaikan muncul dari kejahatan. Tidak akan pernah suatu mukjizat akan muncul dari kejahatan. Tidak akan pernah suatu pertobatan muncul dari kejahatan.
Namun segala sesuatu atas apa maunya Tuhan, itulah yang kau ikuti dan kuikuti menjadi suatu kebaikan. Sebab kebaikan itulah yang membuka mujizat boleh terjadi. Terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupku. Oleh karena kebaikan dan maunya Tuhan itulah dosa terampuni. Dan oleh karena kebaikan Tuhan itu juga yang mau kita ikuti apa maunya Tuhan itu. Manusia banyak boleh diselamatkan, dirimu diselamatkan, saya diselamatkan, temanmu diselamatkan, orang tuamu diselamatkan, saudaramu diselamatkan. Maka di dalam berjalan, di dalam tahun ini, nyatakan aku Tuhan mau mengikuti maumu. Whatever you want, do in my life. Apapun kemauanmu, nyatakan itu. Dan aku mau melakukannya, itu kata kuncinya. Maka pastikan itu anak-anak kami sekalian. Lakukan kebaikan itu kemauan Tuhan. Sehingga segala sesuatu keberhasilan yang ingin kau capai itu boleh nyata, boleh terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita bangkit, berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Kita nyatakan di dalam doa kita atas mau kita mengikut Tuhan Yesus. Kita akan mengajak lebih teman-teman kita untuk datang bersama menghadiri dalam ibadah-ibadah yang mengikuti kemauan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan itu mau melakukannya dalam hidup kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Mari sungguh-sungguh dalam penyerahan ini kita nyatakan bahwasanya kita mau mengikuti Yesus dengan maunya. Biarlah standar Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi wacana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari berikan kepada Tuhan. Semua ku berikan padamu. Hingga kudus selalu. Haleluya. Mari nyatakan dengan iman menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Benar Tuhan, kerinduan hati kami menyenangkan Engkau. Kami mau memilih jalan-Mu ya Bapa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah, anggur baru tercurah umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah roh Tuhan selalu menyertai kita senantiasa hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar.